setiap hari Sabtu jam 3 sore dipandu oleh Mikdad Syarhoni dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. FM hanya di 94,7 Radio Erlisa FM. 94,7 Erlisa FM. Pesona Erlisa, sholawat di Radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa, kembali lagi bersama Mikdad Syarhoni di Pesona Erlisa di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, pada sore hari ini seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya sahabat Erlisa, kita akan membincang-bincang dan ini sudah hadir bersama saya di studio Radio Erlisa. Ada satu narasumber yang sangat luar biasa. Ini narasumber yang milenial banget. Ini ada Bapak Kiai Muhammad Nasrul Haqqi STHI MHum, dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mikdad. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Sehat Lama nggak kesini ya. Terakhir setahun yang lalu kalau nggak salah. Waktu ngaji Ramadan. Ya. Oke. Dan masih sibuk ngajar ini atau ngajarnya libur ini ya? Alhamdulillah masih. Ya gayanya sih daring. Ikut-ikutan temen daring gitu. Gitu. Jadi walaupun kondisi yang seperti ini ngajarnya ya itu daring ya, nggak secara tatap muka. Ya mau bagaimana lagi karena memang kebijakannya begitu dan ya tentu kita taat pemerintah, kita berusaha menjaga sebisa mungkin kesehatan kita sendiri juga orang lain. Ya kita ikuti daring itu. Oke. Dan selain ngajar, kesibukan apa ini untuk dalam saat-saat ini? Kesibukan sekarang ya di rumah saja. Ya, masih punya tanggungan studi, masih sekolah juga, masih ngajar. Lanjutkan S3 juga. ini ya? Ya alhamdulillah. Doanya semoga luar cepat biasa. selesai. Aplos dulu ya. Oke. Dan ini tadi saya sekilas membaca biodata dari Yai Nasrul, ini hobi baca dan jalan-jalan. Oke. Ya kurang lebih. Apa ya yang dibaca apa ini ya? Ya macam-macam. Mulai novel. Ya. Selain membaca, kadang-kadang juga nonton YouTube. Oh gitu saya ya. nggak punya Facebook, punyanya YouTube. Jadi saya sering sekali nonton YouTube. Punya channel YouTube ya? Kalau channel belum. Oh gitu. Kirain ikut aktif ya? Belum. Oh belum mungkin ya? suatu saat. Enggak. Mungkin ya. Mungkin nunggu sekolahnya selesai dulu. Insya Allah. Oke, jalan-jalan. Wah ini. Kalau saya lihat profilnya ya itu, wah pernah jalan-jalan ke luar negeri nih kayaknya. Kata siapa? Pengalaman sekali. Oke, motivasi hidupnya ini apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dan apa yang dibutuhkan orang. Wah ini butuh penjelasan ini ya. Sebenarnya itu bukan punya saya. Gitu saya ya? kutip dari YouTuber hari gitu ya? ini. Jadi katanya itu sih dari filosofi orang orang Cina apa orang Jepang saya lupa ya. Jadi itu 3 hal itu dirangkum dalam istilah yang disebut sebagai ikigai katanya. Jadi kadang-kadang orang
senang sesuatu tapi kadang nggak bisa melakukan, atau kadang bisa melakukan tapi nggak disukai orang. Oh, gitu ya. misalkan. Jadi sebisa mungkin kita apa namanya, kalau bisa ya memenuhi ketiga hal itu. Khususnya yang terakhir itu kan penting dan Iya. punya kaitan dengan agama, ya, bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Saya pikir gitu, Mas. Anfa'uhum linnas gitu ya. Ya, bahasa kerennya Bahasa begitu, ya. kerennya. Oke, sahabat Erdisa, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Yai Nasrul seperti yang sudah disampaikan kemarin. Ini temanya ini dakwah digital di era milenial. Wah, ini kalau saya pinjam bahasanya, wah, ini kayaknya keren ini. Gitu ya. Ini mungkin sedikit bisa dijelaskan. Ini dakwah digital akhir-akhir ini, ya kan? Ini kan sangat sangat masif sekali, ya kan, Yai? Oke. Kira-kira itu fenomena dakwah kiai-kiai Gus, ya kan, di era yang seperti ini bagaimana, Yai? Ya, jadi sesuai dengan tema ya, Nggih. dakwah digital di era milenial. Jadi ini diri saya sebagai Nggih. orang yang mengamati media sosial Nggih, ini, khususnya YouTube. Nggih. Jadi dalam kaitannya dengan dakwah, saya senang, saya bersyukur ulama-ulama kita yang moderat, yang wasatiyah ini sudah mulai melek dengan dengan teknologi apa yang mereka sampaikan. Ada yang lain lagi, Gus Ulil, Nggih, Gus Gus Ulil. Baha, meskipun Gus Baha sendiri tidak punya, atau beliau tidak tidak punya channel sendiri Nggih, yang nggih. dikemas yang artinya punya akun gitu ya, Nggih, punya nggih. akun atau Akun punya sendiri. kanal Nggih. YouTube sendiri, tapi tayangan beliau luar biasa Nggih, nggih. beredar di YouTube. Saya catat ada Gus Miftah, Gus Dewa, Nggih. dan banyak yang Banyak lainnya. Nah, kan tetapi saya lihat kalau dibandingkan dengan yang lain-lain ini, Nggih. mohon maaf ya, Nggih. catatan saya Gus Mus itu subscribernya itu Iya. kira-kira 90.000 ya. Baru diikuti 90 ya. Ya, Gus Ulil Nggih, yang Gus Ulil. heboh itu masih 8.000. Gus Muafik lumayan banyak ya, 85.000. Yang lumayan banyak Gus Miftah ada 450.000. Nah, itu agak unik sebenarnya, Mas Mikdad. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya amati apa yang mereka lakukan ini sudah sesuai dengan konteks hari ini ya. Jadi mereka menyampaikan sesuatu itu, menyampaikan dakwah mereka, menyampaikan Islam versi mereka itu dengan cara yang moderat, dengan cara yang mudah dipahami. Ya, meskipun sampai batas tertentu masih menggunakan misalkan ngaji kitab, Iya. gitu kan ya. Gus Mus itu kan Iya. ngaji kitab, kemudian orang ya, khususnya kan itu kalau dibandingkan itu jauh sekali. Oh, jauh ya. sekali. Itu sudah Realistis jutaan itu ini. dalam catatan Iya. saya 21 juta. Wah. Ini berarti kan 21 juta. ada sesuatu yang membedakan atau masih ada gap gitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh ulama kita meskipun sudah sangat luar biasa Nggih, ya, nggih. ulama pesantren yang Iya. pelutok begitu mau Iya. meramaikan YouTube itu kan sudah luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan yang generasi muda yang lain kayak Ria Ricis yang lebih ngepop begitu, yang lebih disukai oleh anak muda hari Iya. ini. Jadi itu menurut saya menggambarkan bahwa anak muda itu punya gaya yang berbeda, yang mempunyai karakter yang berbeda. Jadi hobi yang berbeda, bahasa juga berbeda. Jadi itu saya kira perlu penanganan khusus Gitu ya? Iya. Jadi ya di mereka kalau boleh digambarkan, Iya. jadi anak muda ini saya mengutip ada seorang sosiolog Iya. gitu ya, mengamati anak-anak muda Muslim Iya. ya tidak hanya di Indonesia ya, di mana-mana, Di bahwa mana-mana ya. kaum muda ini memang punya karakteristik unik. Mereka disebut ingin modern, ingin trendy, ingin gaya Iya. gitu ya kalau dalam bahasa kita. Tapi di sisi lain karena mereka tahu identitas mereka, karena saya ini kan Muslim, saya ini kan lahir di dunia Muslim, maka mereka juga ingin
become piety atau become pious kalau dalam bahasa Inggris. Mereka ingin juga terlihat soleh. Nah itu yang ada di dunia kita hari ini sebenarnya itu. Gitu. Yang mereka lihat, yang mereka inginkan itu ya yang sosok-sosok yang seperti Ria Ricis, seperti Gita Savitri dan lain-lainnya. Jadi lebih ke milenialnya ya. Jadi karena, memang gayanya saja memang sudah berbeda. Gitu ya. Ya mohon maaf. Kalau kita lihat kan Gusmus ya seperti itu. Gus Bah ya seperti itu. Lah kalau Ria Ricis kan bahasanya berbeda. Mana cuy? Bahasanya saja sudah berbeda dan itu yang disukai oleh anak-anak muda kita hari ini. Oke, dan saya masih teringat ya, mungkin ada satu kalam. Jadi manusia ini anaknya zaman. Iya. Betul. Mungkin kalau tidak mengikuti zamannya, ya kan ya. Apalagi di era era pandemi seperti ini, apapun ini menjadi kalau mengutip pinjam katanya dari Yai Wahab. Iya. Itu bisa nggak soleh hari ini ukuran soleh di rumah saja. Kalau dulu ukurannya sholah itu di di madrasah, di masjid, di pondok. Ini bisa nggak di rumah saja tapi tetap sholah dengan memanfaatkan digitalisasi yang luar biasa. Oke, itu tadi ya berkaitan dengan fenomena dakwah ya. Jadi ada khususnya kalangan kiai-kiai kita, gus-gus kita ternyata masih kalah jauh dengan 21 juta sama tadi. Jeklek ya. Iya. Oke, terus selanjutnya ya. Sekarang ini kan merebaknya di medsos ya kan. Jadi karena memang era sekarang yang era medsos. Ini kan banyak fenomena. Itu kira-kira kalau mengarah ke medsos ini lebih ke dakwahnya ya. Nah ini menurut Kiai bagaimana ini ya? Kan kalau tadi kan Gusmus sudah lebih ke YouTube-nya. Nah ini kalau mungkin lebih ke ada Facebook, ada Instagram ya kan? Itu bagaimana ya? Ya. Jadi begini, kita ngobrol sesuai dengan yang saya amati belakangan ini Mas Mikdad. Jadi lebih khususnya saya lebih mengamati YouTube. Jadi tentu bisa menjadi soleh, menjadi kekinian itu tetap bisa. Juga di masa pandemi ini menurut saya tetap bisa. Yang menarik dari mereka ketika mereka ini kan yang di YouTube itu kan mereka disebut sebagai influencer, mereka juga disebut sebagai content creator gitu ya. Mereka membuat tema-tema yang menarik bagi mereka. Tentu ada banyak yang meskipun menggunakan simbol-simbol Islam ya. Banyak yang tidak Islami sebenarnya. Misalkan di YouTube, di Instagram, di Facebook itu banyak yang menunjukkan simbol Islam kayak misalkan jualan jilbab misalkan atau jualan kosmetik. Itu nampaknya memang Islam gitu, jualan baju gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya itu tidak mengajarkan sesuatu yang Islami. Lah itu fenomena yang kita hadapi saat ini. Tapi meskipun begitu ada catatan selama saya mengamati baru-baru ini bahwa meskipun begitu ada juga konten-konten atau konten creator yang membuat konten-konten yang sebenarnya itu mencerminkan dakwah Islam. Ya memang agak sulit kalau kita lihat ini dakwah apa tidak. Gitu. Contohnya begini Mas Mikdad. Jadi misalkan Gita Savitri, ini maaf ini baru ngefans sama Gita Savitri. Saya jadi penasaran ini ya. Lihat dong, ini bukan mengendorse. Gitu ya. Jadi dalam salah satu programnya, salah satu channelnya dia sering jalan-jalan. Jadi misalkan dia ke Lombok, dia ketemu dengan muslim-muslim yang ada di sana.
kebiasaan masyarakat Muslim di Lombok itu kayak apa sih, makanan mereka ini apa sih, apa yang membedakan apa namanya tradisi masyarakat di Lombok dengan masyarakat lain di Jawa misalkan. Saya kira itu adalah bagian yang lumayan penting dalam dakwah, meskipun tidak secara langsung atau secara harfiah itu disebut sebagai aktivitas dakwah. Jadi sisi dakwahnya adalah begini, jadi itu mengajarkan orang lain atau menginspirasi orang lain. Oh ternyata misalkan tadi kasusnya di Lombok gitu ya, saya pergi jalan-jalan ke Lombok ketemu orang Lombok. Lah dari situ kita tahu bahwa oh di Lombok itu seperti itu ya. Jadi misalkan di sana itu ada Nahdlatul Wathon katakanlah begitu. Oh, ini orang kelompok keagamaan ini kok mirip sekali dengan orang-orang NU, kaifiyahnya sama, ya tahlil, ya kunut dan lain-lain. Apa namanya? Tapi kok namanya Nahdlatul Wathon gitu ya. Dan tradisi yang lain, makanan misalkan. Ini kan sesuatu yang menginspirasi. Begitu juga misalkan tidak di Lombok ya, di Taiwan misalkan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Taiwan. Nah, ini yang tadi tak maksud ya. Oh gitu ya. Jadi di sana gimana ya? Nah, mungkin bisa cerita-cerita sedikit. Ya. Oke. Jadi yang saya garis bawahi begini. Jadi mereka bukan negara Muslim gitu ya. Banyak non Muslim di sana. Jadi saya sebagai Muslim ketika di sana, ketika waktu makan itu tiba itu saya lihat menunya, loh ini mana yang halal ini, kok kan ada tulisannya itu, padahal ada apa namanya, ada tulisannya. Oh, ini ada babinya, ini ada babinya. Loh ini kok semuanya rata-rata ada babinya semua, ini terus bagaimana? Lah ternyata dari situ kita atau orang yang nonton YouTube misalkan itu akan menyadari, oh ternyata ada juga negara lain yang apa namanya mayoritasnya tidak Islam misalkan, sehingga makanan saja pun harus berhati-hati karena agama kita ini mengajarkan apa namanya memakan makanan yang halal misalkan. Sehingga dari situ oh ternyata begitu, sehingga setidaknya kita bersyukur gitu ya, kita tinggal di Indonesia. Sehingga ketika ke warung begitu, ketika mau makan tidak perlu tanya ini halal apa tidak. Itu berarti apa namanya kan sesuatu yang luar biasa ternyata yang ada di sekitar kita. Kita nggak pernah nanya ini halal apa tidak, ini halal apa tidak. Kalau di sana betapa sulitnya mencari makanan yang halal. Di antaranya begitu. Ada banyak hal tentunya yang apa namanya yang bisa dimaknai sebagai dakwah, meskipun secara harfiah atau secara mereka tidak menunjukkan bahwa ini adalah aktivitas dakwah. Jadi begitu Mas. Mungkin di Taiwan tadi ini ada babinya, ini untuk membedakan saja ya. Oh ini berarti tidak halal kan gitu ya. Jadi pentingnya apa ya? Istilahnya labelisasi. Iya. Kalau di kita itu kan mungkin kalau ada labelnya halal berarti ini halal, apalagi capnya. Iya. Oke, terus selanjutnya ya ini tadi pengalaman di luar negeri ya tadi seperti itu. Oke, kita kembali ke anak muda ya, atau ke era milenial. Ini tadi saya lebih suka ke Gita Savitri. Nah, ini kan anak muda sekarang itu kan memang apa ya? Kalau tadi saya ngomong tidak mau ketinggalan zaman. Jadi mungkin anak mudanya hari ini dengan anak mudanya saya 15 tahun atau 20 tahun yang lalu kan pasti berbeda ya. Fenomena dengan yang merebaknya seperti ini. Taruhlah tadi dikatakan konten punya seperti ini. Apakah ini kira-kira dalam keseharian itu dong? Konten, selalu membuat konten atau bagaimana? Kalau seperti ini tadi ya, Gita Savitri ya. Jadi seakan-akan aktivitasnya semuanya itu iya. Itu gimana ya? Iya, tentu ya kita tidak tahu dengan sesuatu yang akan datang gitu ya. Tapi untuk hari ini saya pikir platform media sosial memang platform yang apa namanya sangat ampuh untuk menyampaikan sesuatu, untuk mempengaruhkan sesuatu pada khalayak, termasuk Islam. Dan ya sebagaimana catatan saya tadi, jadi meskipun ulama kita ini apa namanya
punya awareness atau kesadaran terhadap teknologi, mereka mau nge-YouTube begitu, tapi ternyata ya kalau diamati masih ada sesuatu yang kurang di sana kalau mau diakui secara jujur gitu. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Jadi ya yang lebih agak gaul. Meskipun saya sendiri nggak gaul juga. Jadi gitu kira-kira Mas. Oke. Jadi memang kalau kita ngomong era milenial, era digital ini memang wah luar biasa ya. Oke, kita akan break dulu sebentar ya. Dan sahabat Erlisa, kita tetap masih tunggu ya sahabat Erlisa untuk gabungnya sahabat Erlisa. Bisa gabung melalui telepon ya di 02914299800 atau mungkin bisa gabung melalui SMS atau WA-nya Erlisa di 081 805 805 804. Dan kita juga masih nunggu teman-teman sahabat-sahabat semuanya yang ingin gabung atau mungkin request dari sholawat. Kita tetap masih tunggu. Ini kita akan memutarkan satu koleksi dari Al Mubarak Qudsyah Kudus. Ada Srengenge Nyoto yang tadi sudah diminta sama Lia yang ada di Melongo. Masih di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi. Ingin nyoto zahir Pesona Erlisa, sholawat di radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Oke, kita kembali lagi. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita bersama Yai Nasrul Haq yang sudah sangat luar biasa. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi kita sudah ngomong tentang fenomena dakwah, merebaknya dakwah di medsos dan anak-anak muda dengan milenialnya. Mungkin ini lebih ke secara maknawi. Apa sih dakwah itu? Ini ya sambil kita ya kembalilah ke kuliah seperti itu. Nostalgia ceritanya. Oke ya. Dakwah itu sebenarnya ya sederhana, ya tidak sulit ya. Jadi ada banyak definisi yang berusaha mendefinisikan apa sih sebenarnya dakwah itu. Ya mulai dari ngajak-ngajak orang kepada Islam, tapi juga tidak hanya Islam saja ya, kepada kebaikan itu juga bisa dianggap atau bisa didefinisikan sebagai dakwah. Dan ya sebagaimana kita lihat para kiai, para ulama itu tentu model yang sulit ya, karena mereka ini kan panutan kita semuanya. Jadi mereka tentu punya tanggung jawab yang lebih sulit dalam dakwah. Kita tahu bahwa dalam Islam itu banyak sekali pilarnya, banyak sekali elemennya. Ada elemen akidah, ada elemen hukum, ada elemen akhlak dan macam-macam. Tapi kita sebagai generasi muda dan juga untuk generasi muda yang lain tentu tidak perlu takut ya. Bukan berarti kalau kita tidak ulama, bukan berarti kalau kita tidak kiai, bukan berarti kita tidak bisa berdakwah atau menyampaikan sesuatu yang baik, mengajak kepada sesuatu yang baik. Karena insya Allah ya semoga atau mudah-mudahan itu masuk bagian dari dakwah. Jadi banyak sekali ya dalam kalau kita mau ya sedikit otak-atik teks atau mau kembali membuka ajaran-ajaran kita dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ya, ajaran-ajaran yang bisa kita ambil. Misalkan itu tadi kayak saya cerita tentang jalan-jalan. Memperkenalkan atau menceritakan
lain, tradisi orang lain di tempat yang berbeda itu bisa menjadi dakwah. Karena dalam Al-Qur'an juga ada itu dalam surat apa itu saya lupa tetapnya. Tapi yang kita garis bawahi adalah misalkan begini, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi yang kita garis bawahi wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi kita ini punya banyak kabilah, punya berbagai jenis macam orang yang ada di dunia ini. Ya, salah satu fungsi dari itu semua atau kegunaan itu semua adalah agar kita ini bisa saling mengenal. Nah, dari situ kalau kita tarik ini banyak sekali manfaatnya. Mengenal orang lain itu menjadikan kita tidak kaku gitu ya. Islam ini ya pokoknya Islam yang seperti ini misalkan bahwa Islam itu harus pakai yang laki-laki itu kayak di Arab sana pakai pakai daster gitu. Padahal itu hanya bagian dari tradisi orang Arab saja bahwa mereka memang kesehariannya memang menggunakan itu. Jadi bisa dikatakan itu ya bagian Islam yang sebenarnya itu elemen tradisi sebenarnya. Tidak harus seperti itu karena dalam fikih banyak diatur bahwa yang penting itu orang kan menutup aurat dalam sholat ini auratnya dari mana sampai mana itu kan diatur. Yang tidak diaturkan itu kan harus pakai daster misalnya kan tidak. Jadi begitu. Jadi banyak sekali teks lainnya yang menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu dan itu tetap bernilai ibadah. Misalkan yang terkait dengan jalan-jalan ini memang temanya hari ini memang tema jalan-jalan sesuai dengan hobi saya Mas jadi kayak utulubul ilma walau bisin. Ini mohon maaf Arabnya saya takutnya kayak Ustadz Evi Effendi disalahkan orang gitu ya. Betul ya. Ini enggak Ustadz beneran gitu. Itu juga menunjukkan saran untuk mengenal orang lain, mencari ilmu di tempat lain dan itu bernilai dakwah. Ada lagi yang saya catat sengaja, bahkan Imam Syafi'i sendiri itu mengajurkan jalan-jalan gitu ya. Kayak misalnya ada dua, safir tajid iwado, safir tajid. Jadi insya Allah nanti kamu akan mendapatkan ganti rugi atau bahasa sederhananya ijol atau ganti rugi atas yang kamu lakukan dalam jalan-jalan itu. Ada lagi Imam Syafi'i kalau tidak salah mengatakan tagharrab anil auton fi talabil ula. Misalkan tagharrab itu maknanya barat. Tapi bukan berarti tagharrab itu pergi ke barat bukan. Tagharrab maknanya pergilah anil auton dari tempat kelahiran kamu, dari tanah air fi talabil ula untuk mencari kemuliaan, keunggulan dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa pada satu aspek itu pergi itu baik dan insya Allah itu juga punya nilai dakwah karena sebagaimana saya ceritakan tadi bahwa dalam jalan-jalan itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Apalagi kok disampaikan kepada orang lain ternyata di sana begini, di situ begitu dan seterusnya. Itu ketika menginspirasi orang lain, ketika didengarkan orang lain, apalagi bermanfaat bagi orang lain, saya pikir itu bagian dari dakwah. Jadi artinya ketika kita ingin berdakwah di era digital ini, saya pikir tentu kita perlu mendengarkan atau perlu berkiblat kepada ulama-ulama yang hari ini ber-YouTube. Tapi ketika ingin meramaikan tentu tidak hanya dengan cara ngaji seperti itu, seperti Ustadz Evi Effendi misalkan yang ngaji salah lagi. Ada banyak cara salah satunya dengan menginspirasi orang lain. Jadi menunjukkan sesuatu kepada orang lain misalkan itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau dulu pelajaran kuliah dakwah ini
Kalau dulu kan yang namanya apa namanya dakwah ya kan itu kan ada dai, ada mat'u dan media. Ya. Ini medianya jalan-jalan tadi. Oke, dan mungkin kalau sekarang ya ini kembali ke era digital ya. Oke. Kalau era digital berarti kan lebih ke media atau alat ya. Jadi kalau bahasanya Yai Wahab itu tidak melulu dakwah itu mimbariyah. Mungkin kalau yang mimbariyah sekarang itu ya tadi kelasnya ya paling 90. Iya, betul. Iya kan ya. Subscribernya. Berbeda dengan yang dakwah secara apa ya, secara aktivitasnya ya. Betul. Tapi kadang itu yang saya kadang masih bertanya-tanya juga ya. Ketika diajak ngomong berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang agak positif, itu kadang tidak mendapatkan respon positif. Iya. Netizen ini. Oh, iya, betul. Ya, Betul. menghadapi fenomena yang seperti itu ini gimana ya dengan aktivitas dakwah apa namanya anak muda sekarang itu. Ya, memang tentu kata kuncinya sesuatu yang disukai. Disukai. Oleh mereka tentunya, Mas Mikdad. Jadi anak muda ya seperti saya bilang di awal tadi, bahasanya saja sudah berbeda gitu. Kita ngomong datang ke anak muda atau upload sesuatu di YouTube misalkan dengan bahasa yang apa namanya kayak orang tua misalkan assalamualaikum, mukadimahnya panjang sekali, alhamdulillahilladzi wa kemana. Satu kitab. Ini memang anak muda memang cenderung apa ini pengajian ini bukan gue. Beda dengan keseharian gitu ya. Ya memang mau tidak mau ya memang sesuatu yang disukai oleh anak muda itu memang kadang lucu gitu. Misalkan tutorial hijab. Itu kan bagi kita khususnya laki-laki ini apa sih? Enggak menarik. Tapi ya bisa diselipkan sesuatu dengan kosmetik misalkan. Makanan misalkan kan banyak itu ya di orang yang membuat konten-konten itu tentang makanan misalkan bisa disampaikan ada elemen-elemen edukasi misalkan ya yang sederhana saja lah. Misalkan makanan ini sesuatu yang haram di dalamnya atau misalkan ketika saya di luar negeri misalkan makanannya asluhu itu halal ya kayak ayam, daging itu kan halal saja. Tapi ketika disembelih tidak dengan apa namanya tata cara orang Islam, kemudian ketika dimasak dicampur dengan makanan yang lain, misalnya habis masak babi terus digantian masak ayam, itu kan tentunya menjadi sesuatu yang haram. Nah itu kan proses, edukasi begitu ya. Jadi tidak memerlukan effort atau usaha yang sulit untuk apa namanya sampai ke sana, tapi setidaknya itu menginspirasi orang atau menjadi pendidikan bagi orang lain. Oh ternyata begitu ya. Saya pikir itu sudah bagian dari dakwah. Gitu. Oke, kembali lagi ke ini tadi sebelum kita ke kesimpulan nih, karena memang ternyata waktunya cepat sekali. Ya. Oke, kembali ke era milenial. Anak sekarang, ya kan? Ini kan semuanya serba media, termasuk apa namanya sekolah atau kuliah ini kan daring, ya kan? Nah, itu sekarang menjadikan apa namanya belajar dengan tatap muka atau ilmu. Tidak hanya sebagai ilmu untuk diterapkan, tapi kadang hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai tidak sebagai contoh, hanya oh ini tahu. Jadi ilmu itu tidak untuk diaplikasikan, tapi hanya sebagai untuk apa ya pengetahuan saja. Nah, sehingga mungkin kurang keteladanan itu sendiri karena memang zamannya seperti ini, atau menurut jenengan bagaimana ya? Karena fenomena hari ini itu kan memang kan semuanya serba ya canggih bener, cuma kadang kembali lagi nggak ada akhlak. Kalau bahasanya netizen seperti itu. Nah, ini gimana ya, mungkin bisa pesan-pesan untuk anak muda. Iya, jadi ya sebenarnya pesannya tidak hanya untuk anak muda ya, kasihan apa namanya banyak sekali tuntutan yang mereka hadapi. Kamu anak sekarang ini kayak begini, beda dengan orang dulu. Saya pikir ada peran kita juga. Ini bukan berarti saya orang tua. Saya juga masih anak muda. Artinya
anak muda itu kan terbentuk oleh lingkungan ya. Dan itu kompleks sekali. Jadi tidak hanya tugas agamawan, kiai, ulama, tapi juga yang ada di lingkungan. Nah, kemudian sekolah, kampus dan sebagainya, saya pikir itu semua bagian yang saling terkait dalam membentuk anak muda. Kita tidak bisa mempersalahkan anak muda hari ini yang seperti itu gitu ya. Karena memang yang mereka dapat ya seperti itu gitu. Mereka mendapat sekarang banyak sekali pengaruh ya, apalagi setelah ada YouTube, ada media sosial yang lain, apa yang mereka konsumsi ya yang ada di sana. Nah, itu berarti kan menunjukkan memang kita juga seperti itu kan gitu. Jadi kita tidak bisa semata-mata salahkan generasi muda. Jadi itu tugas kita semua sebenarnya. Jadi di mana saja sebisa mungkin ya kita menyampaikan sesuatu yang baik, yang sesuai ajaran Islam. Tidak perlu dengan hal yang berat-berat yang selalu ada dalilnya gitu. Setidaknya memberi contoh toleransi dan seterusnya, tidak kaku begitu. Itu adalah dan yang lebih penting lagi untuk anak muda ya tentu yang gaul saya ya bagaimana itu tadi ya menjadi saleh sekaligus menjadi ya kekinian itu bukan berarti tidak bisa ya, sangat mungkin sekali gitu. Oke, mungkin terakhir nih sebelum kesimpulan nih. Sebelum ke kesimpulan untuk anak muda, jadi supaya memanfaatkan era digital ini menjadi tadi yang dibutuhkan atau yang manfaat ini seperti apa ya? Nah, monggo. Yang ya bagi tentu ya saling ya sesuai dengan kapasitasnya sebagai kalangan, misalkan saya di kampus ya sesuai dengan proporsinya, misalkan hari ini konteksnya seperti ini, saya sampaikan kepada para mahasiswa misalkan atau kepada lingkungan saya, kepada keluarga saya bahwa hari ini seperti ini gitu. Nah, yang muda-muda juga, yang sebagai generasi muda juga sebisa mungkin juga ya saling mendengar begitulah ya kepada ajaran agama, kepada contoh-contoh yang ada di lingkungan kita. Saya pikir itu. Oke. Dan ini tiba di kesimpulannya. Karena nggak terasa hampir jam 5 ini. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Oke, mungkin bisa kita simpulkan ya berkaitan dengan dakwah digital di era milenial ini khususnya untuk anak muda. Monggo. Ya, jadi saya harus sampaikan bahwa dakwah itu bisa berarti luas, tidak hanya menyampaikan ajaran Islam yang sulit-sulit, tapi juga bisa dimulai atau dibiasakan dengan ajaran Islam yang keseharian kita, dan itu bisa dilakukan di mana saja, termasuk di dunia digital, khususnya di media-media sosial yang hari ini memang sangat merebak dan sangat mempengaruhi masyarakat kita, khususnya anak muda. Untuk tentu ada banyak hal ya, ada ya semacam himbauan ya, ada kegelisahan saya, khususnya misalkan saya juga di lembaga dakwah di LDNU ya, Jepara, saya juga di dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara. Ini kan ya kita atau mempersiapkan generasi yang ya seperti yang banyak dikatakan orang yang melek media, melek sosial, juga melek yang lumayan utama juga melek Islam. Lah sebagaimana kita diskusikan hari ini,
ya mau tidak mau kita memang harus mengikuti perkembangan zaman, ya, bahwa tidak bisa dakwah itu disampaikan dengan pengajian, ya, meskipun pengajian itu sudah sampai YouTube, tapi saya menunjukkan bahwa itu masih jomplang, ya, masih belum betul-betul atau belum benar-benar mengisi kegundahan atau keinginan anak-anak muda hari ini, belum bisa meresap dalam kehidupan mereka. Akan sangat indah, akan sangat luar biasa ketika lembaga-lembaga seperti itu tadi itu mulai mempertimbangkan itu. Misalkan cara yang paling teknis adalah meng-create itu konten-konten yang lebih kekinian, begitu, tidak semata-mata assalamualaikum dan tata cara sholat. Agak menarik ya. Iya, cobalah dengan cara yang lain, ya, dengan keseharian, dengan ngobrol-ngobrol seperti ini. Saya pikir ya lumayan akan menginspirasi. Coba misalkan bukan saya yang isi hari ini, coba yang lebih muda lagi, yang bahasanya cuy, akan lebih menarik, akan lebih banyak didengarkan oleh orang banyak. Saya kira gitu, Mas. Oke, terima kasih Yai Nasrul atas menjadi tamu di Pesona Erlisa. Ya, terima kasih. Dan jangan kapok Yai. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Insyaallah. Oke, terima kasih Yai. Dan demikian ya sahabat Erlisa, atas ngobrol-ngobrol kita atau bincang-bincang di Pesona Erlisa bersama Kiai Muhammad Nasrul Haq, dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara. Dan insya Allah seperti biasa ya sahabat Erlisa, setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore Mikdad Syaroni akan menemani Anda semua di Pesona Erlisa. Dan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Erlisa yang sudah gabung di Pesona Erlisa dan sudah request dengan lagu-lagu selawatnya. Insya Allah akan kita putar setelah acara ini selesai. Demikian dari saya Mikdad Syaroni, kami mohon undur diri dan pamit, dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah ikut gabung di channelnya Erlisa FM Jepara di Facebook. Insya Allah ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erlisa FM.